Pernahkah Anda merenung, mengapa ada pemahaman yang tak pernah bisa dipindahkan lewat kata-kata, tetapi hanya dapat disentuh melalui pengalaman batin? Mengapa ada kebijaksanaan yang tidak tercatat di lembaran kitab manapun, namun berdiam tenang di relung dada manusia? Dalam warisan ilmu Jawa kuno, jawabannya berakar pada satu istilah yang sederhana, namun syarat makna. Rasa. Rasa bukan rasa di lidah, bukan pula gejolak emosi yang datang dan pergi. Ia adalah kesadaran halus yang tumbuh saat pikiran berhenti mendominasi segalanya. Orang Jawa terdahulu meyakini bahwa guru sejati bukanlah rangkaian kata, melainkan rasa itu sendiri. Ketika nalar mencapai ujungnya dan pengetahuan justru terasa memberatkan, di sanalah rasa mulai memberi arah. Ia tidak bersuara lantang, tidak memaksa untuk diikuti. Ia hadir lembut seperti embun pagi, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup hening untuk menyadarinya. Banyak orang membaca kitab, menghafal ajaran, dan menjalani berbagai laku lahiriah, namun tetap kehilangan arah. Bukan karena kurang cerdas, melainkan karena belum belajar mendengarkan. Melalui video ini, Anda akan diajak menyusuri jalan sunyi ilmu Jawa kuno, saat rasa tak lagi menjadi sekedar pelengkap, melainkan berdiri sebagai guru utama. Kita akan menelusuri bagaimana para leluhur memaknai rasa sebagai penghubung antara raga dan sukma, antara manusia dan asal keberadaannya. Kita akan menyingkap mengapa kebijaksanaan sejati tidak pernah diwariskan lewat ceramah yang panjang, melainkan melalui kehadiran yang penuh, tirakat yang sunyi, dan pengalaman batin yang jujur. Anda akan diajak memahami cara rasa bekerja, halus namun menentukan. Ia menuntun tanpa peta, mengajar tanpa suara, dan meluruskan tanpa menghakimi. Kita juga akan menyentuh bahaya paling halus di jalan spiritual, saat pengetahuan justru membungkam rasa dan ketika ego menyamar sebagai kesadaran. Maka ini bukan sekedar pembahasan sejarah atau filsafat. Ini adalah undangan untuk mengingat sesuatu yang mungkin pernah Anda rasakan, namun perlahan terlupakan. Sebuah panggilan untuk kembali belajar dari dalam. Dalam ilmu Jawa kuno, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia memilih diam. Dan di dalam diam itulah, rasa mulai tampil sebagai guru sejati. Dalam kosmologi Jawa lama, manusia tidak pernah dipandang sebagai makhluk yang terpisah dari alam semesta. Ia adalah jagat cilik yang bergetar selaras dengan jagat gede. Di dalam tubuh manusia, para leluhur meyakini mengalir hukum yang sama dengan yang menggerakkan bintang, angin, dan perubahan musim. Rasa hadir sebagai penyeimbang, sebagai indera batin yang mampu merasakan keselarasan itu. Tanpa rasa, manusia hanya menjadi penonton kehidupan, bukan bagian sadar dari tarian semesta. Naskah-naskah tua seperti Serat Wedatama, Serat Wirid Hidayat Jati, dan ajaran para resi Jawa tidak pernah menjadikan rasa sebagai konsep untuk diperdebatkan. Rasa tidak didefinisikan secara kaku, karena ia tak bisa dikurung oleh kata. Ia hanya dapat ditunjukkan melalui laku. Dalam tradisi ini, pengetahuan bukan tujuan akhir, melainkan jebakan halus bila tidak disertai kedalaman rasa. Karena itu, para leluhur lebih menekankan proses ngalami daripada sekedar ngerti. Filosofi Jawa mengenal perjalanan kesadaran dari lahir menuju batin. Kauruh lahiriah memang penting, namun ia hanyalah pintu awal. Setelah itu, seseorang harus memasuki wilayah yang lebih sunyi, wilayah rasa. Disinilah konsep manunggal mulai dipahami, bukan sebagai penyatuan yang dramatis, melainkan sebagai lenyapnya jarak antara yang merasakan dan yang dirasakan. Saat rasa menjadi jernih, tak lagi ada aku yang terpisah dari pengalaman itu sendiri. Dalam perjalanan sejarahnya, ilmu Jawa kuno tumbuh dari pertemuan berbagai pengaruh, animisme Nusantara, Hindu-Buddha, hingga tasawuf Islam. Namun rasa tetap menjadi inti yang tak tergantikan. Istilah boleh berubah, tetapi esensinya tetap sama. Dalam tasawuf Jawa, rasa beresonansi dengan rasa batin yang lahir dari laku panjang dan keikhlasan total. Dalam ajaran Buddha Jawa, ia dekat dengan kesadaran murni yang tidak melekat. Semuanya menunjuk pada satu kebenaran. Hakikat tidak ditemukan melalui penumpukan konsep, melainkan melalui pemurnian rasa. Para empu dan pini sepuh tidak mengajar dengan ceramah panjang. Mereka lebih sering memilih diam, memberi tugas sederhana, atau bahkan membiarkan muridnya kebingungan. Kebingungan itu bukan hukuman, melainkan cara untuk meruntuhkan sandaran intelektual,
agar Roso akhirnya mendapat ruang untuk berbicara. Saat pikiran berhenti memegang kendali, di sanalah Roso mulai terjaga. Inilah inti pedagogi spiritual Jawa, meruntuhkan rasa sudah tahu agar seseorang mulai benar-benar merasakan. Namun seiring melemahnya tradisi lisan dan menguatnya budaya serba cepat, Roso perlahan tersisih oleh pengetahuan yang dangkal. Banyak ajaran diwariskan hanya sebagai simbol tanda jiwa. Meski begitu, jejaknya belum sepenuhnya lenyap. Ia masih hidup dalam tembang, peribahasa, dan laku hidup orang Jawa yang lembut, sabar, dan waskita. Semua itu adalah perwujudan Roso yang bernafas. Memahami konteks ini penting agar kita tidak keliru menilai ilmu Jawa kuno sebagai mistik gelap atau sekedar romantisme masa lalu. Ia adalah sistem kesadaran yang matang, yang menyadari keterbatasan akal dan menjunjung pengalaman langsung. Pada titik inilah, Roso ditempatkan bukan sebagai pelengkap pengetahuan, melainkan sebagai penuntunnya. Untuk mengerti saat Roso menjadi guru, seseorang terlebih dahulu harus melepaskan kebiasaan lama, keinginan untuk segera memahami. Roso tidak bekerja seperti pikiran yang mengumpulkan informasi lalu menarik kesimpulan. Ia bekerja seperti air yang meresap ke dalam tanah. Perlahan, senyap, namun mengubah struktur dari dalam. Dalam ilmu Jawa kuno, Roso adalah ruang tempat kesadaran bernafas, bukan alat untuk menghakimi benar atau salah. Bayangkan seseorang berdiri di tepi sungai. Pikiran akan bertanya tentang kedalaman, arus, dan manfaatnya. Roso tidak bertanya. Ia merasakan dinginnya air, gerak alirannya, dan kehadiran sungai itu sendiri. Ketika Roso aktif, hidup tidak lagi dihadapi sebagai objek, melainkan dialami sebagai kesatuan. Disinilah perbedaan antara ngerti dan weruh menjadi jelas. Ngerti adalah mengetahui lewat konsep, weruh adalah mengetahui lewat kehadiran. Dalam tradisi Jawa, Roso sering dikaitkan dengan pusat batin di dada, bukan sebagai organ fisik, melainkan sebagai titik kesadaran. Saat pikiran terlalu dominan, Roso menjadi tumpul. Ketika ambisi, keinginan dan identitas pribadi mengeras, Roso tertutup oleh lapisan ego. Karena itu, laku spiritual Jawa bukanlah proses menambah, melainkan mengurangi. Mengurangi keinginan yang berlebihan, mengurangi kebisingan batin, dan mengurangi dorongan untuk selalu merasa paling benar. Roso mulai berfungsi sebagai guru ketika seseorang belajar mempercayai keheningan di dalam dirinya. Bukan keheningan yang kosong, tetapi keheningan yang sadar dan waspada. Dalam keadaan ini, seseorang mampu merasakan apakah suatu tindakan selaras atau menyimpang tanpa memerlukan pembenaran panjang. Kepekaan ini bukan intuisi liar, melainkan buah dari latihan kejujuran batin yang panjang. Setiap kebohongan kecil pada diri sendiri akan mengaburkan Roso. Itulah sebabnya, ilmu Jawa kuno menekankan titen, kemampuan memperhatikan dengan halus. Titen bukan hanya membaca pola luar, tetapi merasakan getaran batin dari setiap peristiwa. Ketika seseorang bertindak selaras dengan kodratnya, Roso terasa lapang. Ketika ia menyimpang, Roso terasa sempit dan gelisah. Di titik ini, guru sejati bukan lagi figur di luar diri, melainkan kepekaan yang tumbuh dari dalam. Namun, tahap ini kerap disalahpahami. Banyak orang mengira mengikuti Roso berarti menuruti perasaan sesaat, padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Sesungguhnya, Roso dan perasaan berada di wilayah yang berbeda. Perasaan mudah berubah, dipengaruhi suasana dan dorongan ego. Roso justru hadir tenang, ajak, dan tidak reaktif. Ia tidak memerintah, hanya memberi isyarat. Ia tidak memaksa, hanya menunjukkan arah. Dalam proses ini, seorang murid kerap melewati fase kebingungan. Saat pegangan lama runtuh, sementara Roso belum sepenuhnya jernih, terbentang ruang hampa yang sunyi. Dalam ilmu Jawa kuno, fase ini bukan kegagalan, melainkan tahapan penting. Disinilah kesabaran diuji dan ketulusan dimurnikan. Jika seseorang mampu bertahan tanpa tergesa, Roso perlahan mengambil alih peran guru, menggantikan pikiran yang selalu menuntut kepastian. Dari sinilah perubahan sejati bermula. Perlahan pencarian keluar berhenti. Seseorang mulai belajar mendengarkan getaran halus di dalam dirinya sendiri. Ketika Roso dipercaya, hidup tak lagi dijalani sebagai beban, melainkan sebagai laku yang mengalir. Saat Roso memimpin, cara pandang terhadap dunia pun berubah. Reaksi cepat mereda, karena jarak batin terbentuk dengan sendirinya. Jarak ini bukan tanda ketidakpedulian, melainkan kedalaman. Dalam pandangan ilmu Jawa kuno,
Kedalaman inilah tanda kematangan Roso. Seseorang dapat hadir sepenuhnya tanpa larut atau terikat. Pada tahap ini, Roso berfungsi seperti cermin bening, tidak menambah, tidak mengurangi, hanya memantulkan segala sesuatu apa adanya. Karena itu, orang yang rosonya hidup sering tampak sederhana, bahkan biasa. Namun di balik kesederhanaan itu, ada kejernihan yang sulit dijelaskan. Ia tahu kapan berbicara dan kapan diam, kapan melangkah dan kapan menunggu, tanpa perhitungan yang rumit. Ilmu Jawa kuno juga mengingatkan bahwa ketika Roso menjadi guru, bahaya terbesar justru muncul dari rasa merasa sudah paham. Saat seseorang mulai mengklaim dirinya mengikuti Roso, ego dapat menyelinap dengan sangat halus. Itulah sebabnya para leluhur menekankan andap asor. Roso yang sejati tidak pernah melahirkan kesombongan. Bila muncul dorongan untuk diakui atau dipuji, itu pertanda yang berbicara bukan Roso, melainkan nafsu yang mengenakan topeng spiritual. Ada paradoks yang indah dalam ajaran ini. Semakin seseorang memperhalus Rosonya, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Bukan karena kebingungan, melainkan karena keterbukaan. Dalam keadaan ini, hidup tak lagi dipaksa mengikuti rencana pribadi. Seseorang bertindak sepenuh hati, lalu melepaskan hasilnya. Inilah laku batin yang oleh orang Jawa disebut sareh, tenang namun tajam. Roso juga mengajarkan keselarasan waktu. Tidak semua hal harus dilakukan sekarang. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan saat itu juga. Ada irama yang hanya bisa dirasakan, bukan dihitung. Ketika irama ini dilanggar, meski niatnya baik, hasil sering meleset. Sebaliknya, saat tindakan dilakukan pada waktu yang selaras, langkah kecil pun bisa membawa dampak besar. Ini bukan kebetulan, melainkan kepekaan terhadap hukum yang tak kasat mata. Dalam relasi dengan sesama, Roso menumbuhkan kepekaan tanpa membuat seseorang mudah tersinggung. Ia mampu merasakan suasana batin orang lain tanpa perlu mencampuri. Dari sini lahir welas asih yang sunyi. Bukan emosi yang meledak, melainkan kepedulian yang stabil. Banyak konflik mereda bukan karena perdebatan, tetapi karena kehadiran seseorang yang rosonya jernih. Ilmu Jawa kuno tidak menjanjikan pengalaman spektakuler. Justru sebaliknya, ketika Roso menjadi guru, hidup terasa semakin biasa. Namun di balik kebiasaan itu, ada kedalaman yang tak mudah tergoncang. Senang dan susah tetap datang, tetapi tidak lagi menguasai. Inilah tanda bahwa seseorang mulai hidup dari pusat batinnya, bukan dari reaksi permukaan. Pada tahap ini, Roso bukan lagi sesuatu yang dicari. Ia menjadi cara hidup. Setiap keputusan, laku, dan sikap mengalir dari kesadaran yang sama. Dan disinilah ajaran Jawa kuno mencapai puncaknya. Bukan pada penguasaan ilmu, melainkan pada keselarasan menjadi manusia. Mempraktikkan ajaran ketika Roso menjadi guru tidak dimulai dari ritual yang rumit atau laku yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia tumbuh dari kesediaan untuk hadir sepenuhnya dalam hal-hal yang sederhana. Langkah awalnya adalah melatih keheningan di tengah kesibukan, bukan dengan menjauh dari dunia, melainkan dengan mengurangi reaksi yang tidak perlu. Setiap kali muncul dorongan untuk segera menilai, membela diri, atau membuktikan sesuatu, berhentilah sejenak dan rasakan apa yang bergetar di dalam dada. Salah satu latihan sederhana dalam tradisi Jawa adalah menata napas dengan kesadaran. Duduk atau berdiri dengan tubuh rileks, biarkan napas mengalir apa adanya, tanpa diatur. Perhatian tidak diarahkan pada pikiran, melainkan pada rasa hadir yang menyertai tarikan dan hembusan napas. Dari sini, Roso mulai dikenali, bukan sebagai suara atau bisikan, melainkan kualitas kehadiran yang tenang dan jernih. Latihan ini dilakukan secara rutin, bukan untuk mengejar pengalaman tertentu, melainkan untuk membiasakan diri mendengar. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik Roso justru diuji melalui relasi dan tindakan. Saat berbicara, perhatikan apakah kata-kata yang muncul terasa selaras atau dipaksakan. Saat mengambil keputusan, rasakan apakah batin mengembang lapang atau justru mengeras dalam ketegangan. Kelapangan tidak selalu mudah, namun di dalamnya ada kejujuran yang tidak terpecah. Ketegangan sering muncul ketika keputusan diambil demi citra diri, bukan demi kebenaran batin. Salah satu tantangan terbesar adalah membedakan Roso dari keinginan yang tersembunyi. Karena itu, kejujuran menjadi syarat utama. Bertanyalah pada diri sendiri dengan lembut. Dorongan ini lahir dari ketakutan atau dari kejernihan? Jawaban tak perlu segera ditemukan.
Cukup rasakan dampaknya di batin. Rasa yang sejati tidak meninggalkan sisa kegelisahan setelah langkah diambil. Ilmu Jawa kuno juga menekankan pentingnya laku prihatin dalam batas kewajaran. Bukan menyiksa diri, melainkan mengendalikan agar rasa tidak tertutup oleh kesenangan berlebihan. Mengurangi hal-hal yang membuat batin tumpul, konsumsi berlebihan, emosi yang meledak, kesibukan tanpa jeda, akan membuat rasa lebih peka. Kesederhanaan di sini bukan kemiskinan, melainkan kebebasan dari ketergantungan. Dalam menghadapi masalah, Rosso mengajarkan untuk tidak tergesa mencari jawaban. Duduklah bersama masalah itu. Rasakan sepenuhnya tanpa membangun narasi berlebihan. Seringkali, kejelasan muncul dengan sendirinya ketika batin berhenti melawan. Ini bukan kepasrahan yang pasif, melainkan kesiapan untuk bertindak dari tempat yang jernih. Yang tak kalah penting, jangan menjadikan Rosso sebagai identitas baru. Ia bukan label spiritual, melainkan alat pembebasan. Jika praktek ini membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain, itu tanda Rosso kembali tertutup. Rosso yang hidup selalu membumi. Ia menjadikan seseorang lebih sabar, lebih hening, dan lebih manusiawi. Melalui laku yang sederhana namun konsisten, Rosso perlahan mengambil peran sebagai penuntun. Bukan dengan janji, melainkan dengan kejelasan yang tumbuh alami. Disinilah ilmu Jawa kuno menemukan relevansinya di setiap zaman. Perjalanan ketika Rosso menjadi guru bukanlah kisah tentang pencapaian luar biasa atau pengalaman yang memukau mata. Ia adalah kisah tentang kembali. Kembali ke keheningan yang pernah kita kenal, sebelum pikiran dipenuhi tuntutan dan identitas. Kita telah melihat bagaimana ilmu Jawa kuno menempatkan Rosso bukan sebagai pelengkap pengetahuan, melainkan sebagai inti kebijaksanaan itu sendiri. Dari sejarahnya, cara hidup para leluhur, hingga laku yang paling membumi, semuanya mengarah pada satu hal, mendengarkan yang halus agar hidup selaras. Rosso mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dipahami untuk dijalani. Ada saatnya akal berhenti memimpin dan belajar berjalan berdampingan. Ketika pikiran dan Rosso selaras, hidup menjadi laku yang utuh. Kita tak lagi terpecah antara yang dipikirkan dan yang dirasakan. Di sanalah ketenangan muncul, bukan karena masalah lenyap, tetapi karena batin tidak lagi berperang. Jalan spiritual sejati selalu membuat seseorang semakin sederhana, lebih sedikit berbicara tentang dirinya, lebih banyak hadir bagi sekitarnya. Rosso yang hidup tidak menjauhkan kita dari dunia, justru membuat kita lebih peka, lebih ulas asih, dan lebih bertanggung jawab. Ia membimbing tanpa paksaan, menegur tanpa kata, dan menguatkan tanpa janji. Maka kini pertanyaannya bukan lagi apakah Rosso itu nyata, melainkan apakah kita bersedia memberi ruang agar ia berbicara. Di tengah dunia yang bising oleh opini dan kecepatan, keheningan menjadi laku yang revolusioner. Mungkin langkah pertama bukan mencari ajaran baru, melainkan berhenti sejenak dan merasakan nafas sendiri. Dari sana, sang guru sebenarnya telah menunggu. Biarkan video ini bukan sekedar tontonan, tetapi pengingat bahwa di dalam diri Anda ada kebijaksanaan yang tak pernah pergi. Ia hanya menanti untuk didengarkan. Jika Anda berani melambat, berani jujur, dan berani hening, Rosso akan menuntun Anda pulang ke pusat diri, ke kesadaran yang sederhana namun utuh. Renungkan, rasakan, dan bila Anda siap, mulailah melangkah. Karena dalam ilmu Jawa kuno, jalan sejati tidak pernah jauh. Ia selalu bermula dari dalam.